وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم صالحا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas segala kesempurnaan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Dengan kesempurnaan nikmat itu semua, maka Allah pun telah memberikan kebahagiaan kepada kita semua untuk kesempurnaan hidup ini, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ini menjadi sebuah kebahagiaan yang didambakan oleh seluruh umat manusia. Sebagaimana harapan kita dari setiap akhir-akhir sapu jagat doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu menjadi salah satu hal yang tidak pernah kita tinggalkan dari setiap untayan doa kita. Kita harapkan bahwa akhir hidup ini Allah bukan hanya memberikan kebahagiaan kepada kita ketika kita berada di dunia ini, tetapi sesungguhnya kesempurnaan seorang hamba Allah yang berbahagia adalah mereka juga mendapatkan kebahagiaan kelak nanti di akhiratnya. Teriring salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan sunnah-sunnah yang senantiasa selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam rangka cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ittiba'ur rasul, dengan senantiasa membasahi lisan ini bersalawat kepadanya. Semoga itu semua jadi wasilah kelak nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak diri khatib pribadi dan umumnya jamaah sekalian, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bersungguh-sungguhlah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berserah diri kepada Allah, ikhlas menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena sesungguhnya ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, takwa itulah yang akan memuliakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai hamba-Ku adalah mereka yang bertakwa kepada-Ku. Dan inilah bekal kebahagiaan kita menuju bekal bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak, yaitu sebaik-baik bekal kita kepada Allah, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah wa tazawwadu fa inna khair zadi taqwa, yaitu sebaik-baik bekal untuk kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini setiap untayan doa kita, setiap urusan dakwah, setiap urusan kehidupan kita atau apapun, Allah belum bukakan jalan keluarnya untuk kita. Bisa jadi kurangnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupannya menuju kebahagiaannya, maka kebahagiaan itu datang kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahagia itu datang, rezeki itu datang kepada kita dari arah yang tidak pernah kita duga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahkan kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang begitu besar.
yang telah diberikan kepada kita semua. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di dunia dan di akhirat ini adalah sebuah dambaan kita semua sebagai seorang muslim, hamba Allah. Sebagaimana awal khatib sampaikan, selalu kita panjatkan dalam untayan-untayan akhir doa kita. Kita ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya ketika kita hidup di dunia ini. Kebahagiaan menikmati harta yang kita miliki, kebahagiaan kita menikmati keluarga yang ada pada diri kita, kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita, bahkan semua yang kita miliki di dunia ini. Tapi itu akan menjadi sempurna kebahagiaan itu, semua yang kita miliki berefek kepada kebahagiaan di akhirat kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah sudah memerintahkan kita, cari, silahkan sebanyak mungkin, lakukan apapun yang sudah Allah anugerahkan kepadamu untuk keperluan akhiratmu, untuk kebahagiaan akhiratmu. Tapi jangan pernah lupakan kebahagiaan duniamu. Allah pun mengajarkan keseimbangan kepada kita tentang kesempurnaan kebahagiaan itu. Hari ini khatib ingin menyampaikan 4 hal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 faktor, 4 kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang hamba. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dari seorang sahabat Rasulullah SAW, sepupu Nabi SAW yang sangat mencintainya, yang sangat berperan terhadap hijrah Nabi, terhadap dakwah Nabi, paling dekat kepada Nabi. Bahkan ayahnya pun sangat berperan terhadap dakwah Nabi, merawat Nabi sejak remaja sampai dengan paman itu meninggal dunia. Dia adalah Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arbi'un min sa'adatil mar'a an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khallata'uhu salihina wa an yakuna rizquhu fi baladihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan dan didengar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, 4 macam dari kebahagiaan manusia itu, dari seorang hamba Allah. Yang pertama Nabi sampaikan, zaujatuhu salihatan, pasangan yang salihah. Bagi kita, istri yang salihah. Bagi seorang wanita, laki-laki, suami yang saleh. Itulah kebahagiaan ketika ia di dunia, yang kelak nanti kesolehannya akan membawa kebahagiaannya di akhirat. Makanya bagi kita ketika awal menikah, kita memperhatikan bukan hanya melihat kecantikan dari seorang wanita, bukan hanya melihat dari kekayaan seorang wanita atau calon pasangan kita, bukan hanya dari keturunannya, tapi Nabi mengingatkan kita, lihatlah di antaranya yaitu yang paling baik agamanya. Dan istri yang salehah, pasangan yang salehah adalah mereka yang dalam kehidupannya bukan hanya menyejukkan pandangan kita, bukan hanya menenangkan hati, tapi ketika ia berada di dalam bersama dengan suaminya, ia taat kepada kita. Ketika suaminya tidak ada di rumah, ia menjaga kehormatannya dan menjaga hartanya. Dan ketika ia diamanahkan keturunannya, maka ia menjadi madrasatul ula. Ia menjadi
sekolah pertama bagi anak-anaknya. Itulah istri yang soleha, kebahagiaan kita di dunia. Maka solehkan dirimu, hai ikhwah fillah, hadirin yang dirahmati Allah. Maka kita akan mendapatkan pasangan yang soleha. Allah akan anugerahkan istri-istri kita menjadi wanita yang soleha dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, kata Nabi. Lalu yang kedua, kebahagiaan. Kata Nabi mengatakan bahwa wa auladuhu abraran, yaitu anak yang saleh dan berbakti. Kenapa? Nabi pun berpesan di hadis lain bahwa idza matal ibnu adam anqata anhu amaluhu illa min salasin. Ketika seluruh anak cucu Adam, ketika ia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 hal. Nabi berpesan, yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah yang selama kehidupannya ia berikan, dan itu menjadi jariyahnya sampai terus Allah menghentikan pahalanya. Yang kedua, au ilman yantafa'u bih, segala sesuatu yang diajarkannya, baik itu kepada istrinya, baik itu kepada anaknya, baik itu kepada orang-orang sekitarnya, ilmu yang tersampaikan di dunia dari lisannya, dari setiap keahliannya untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan jadi manfaat ketika nanti ia di akhirat, terus tidak terputus sampai Allah pun menghentikan pula pahalanya. Lalu ini yang ketiga, fungsi kenapa kebahagiaan itu terletak juga kepada anak yang saleh. Awaladun salih yad'aulah, yaitu anak yang saleh mendoakan kita. Hanya anak soleh, Pak, yang mereka peduli dari setiap ibadah, dari setiap harinya. Ia tidak pernah melupakan kedua orang tuanya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika dibacakan doa itu, serentak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat di akhirat. Ketika memang saat itu diberlakukan azab kepada orang tua kita, maka berhentilah azab itu. Itu menjadi syafaat anak yang saleh, tabungan bagi kita kelak nanti kita berada di akhirat. Tidak akan pernah terputus menjadi syafaat buat kita sekalipun kita sudah tidak ada di dunia, tapi anak itu dengan kesolehannya selalu mendoakan kita. Itu kebahagiaan yang kedua. Kebahagiaan yang ketiga, wa khallatahu salihin, yaitu ketika kita selalu bersama dengan orang-orang yang saleh. Pergaulan kehidupan kita bersama dengan orang soleh, kata Nabi, itu ibarat kita sedang bergaul dengan 2 orang, yaitu seorang pedagang minyak wangi dan seorang pandai besi. Dalam pergaulan kita, ketika kita bergaul dengan mereka, seorang pedagang minyak wangi, sekalipun kita tidak membelinya, namun kita akan merasakan atau bahkan tercium wanginya. Begitupun ketika kita berada bersama dengan para pandai besi, sekalipun kita tidak membelinya, ketika kita bersamanya maka kita akan terbau rasa bakarannya, bau dari besi itu. Oleh karena itu, bangun lingkungan di lingkungan kita. Jangan tinggalkan orang-orang soleh. Di mana yang terutama? Masjid. Itulah kenapa orang-orang yang Allah kasih anugerah melalui lisan Nabi disampaikan 7 golongan. Salah satunya adalah rajulun qalbun mu'allakin fil masajid, yaitu laki-laki yang mereka hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, karena di situ banyak orang saleh. Majelis ta'lim jangan pernah tinggalkan, karena di situ banyak orang saleh. Itulah kebahagiaan yang kita akan dapatkan. Lalu berikutnya, yang keempat adalah ketika kita berma'isyah, mencari nafkah, itu di tempat kita sendiri, atau di negara sendiri, atau di tempat kelahiran kita sendiri. Itulah kebahagiaan yang paling nikmat bagi kita, karena sesungguhnya ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah,
di sekitar kita, di dekat-dekat kita ada orang-orang yang kita cintai menunggu kita, bahkan setiap hari kita bertemu dengannya, yang akan membuat kita dari setiap letih, lelah, penat pulang dari kita mencari nafkah, bertemu kita dengan orang yang kita cintai di rumah, istri kita, anak kita, kedua orang tua kita yang kita cintai. Maka sekejap Allah hilangkan rasa penat, rasa letih dan capek itu. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di dunia dan di akhirat, ia senantiasa menjaga rizkinya, memperoleh rizkinya yang halal, dan juga ia utamakan mencari rizkinya di tempatnya, di daerahnya, di negaranya, di tempat kelahirannya. Disitulah di tempat orang-orang yang ia cintai, tidak jauh. Kalaupun memang harus mencari di luar dari tempat kelahirannya, tempat tinggalnya, jangan pernah tinggalkan orang-orang yang kita cintai, yaitu istri kita, anak kita, ayah dan ibu kita. Karena itulah sumber kebahagiaan kita ketika kita setelah mencari nafkah. Oleh karena itu hadirin rahmati Allah, semoga kita bisa mendapatkan 4 faktor, 4 ciri ini kebahagiaan pada diri kita. Ada istri yang salehah di rumah kita, ada anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita, ada sahabat-sahabat soleh yang dikatakan dalam satu riwayat ketika nanti kita berada di akhirat dikumpulkan, maka sahabat yang soleh itu bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mana sahabat solehku yang dahulu ketika aku sedang salah ia mengingatkanku, yang dahulu ketika aku lupa sholat ia mengingatkanku, yang dahulu ketika taklim ia berada di sebelahku, di mana dia wahai ya Allah, hari ini aku tidak melihat di surga bersamaku. Maka Allah menyampaikan ia sedang berada di nerakanya. Ya Allah, kalau engkau ridho dari setiap yang ia ikhtiarkan, yang ia bantu kepada diriku, nasihatnya membuatku sadar ingat kepadamu, setiap ajakannya membuatku menjadi baik dan kembali kepadamu, setiap apapun yang ia lakukan bersamaku selalu dalam kebaikan sehingga aku selalu taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kalau kau ridho selamatkan sahabat solehku itu ya Allah. Maka pada saat itu pula Allah angkat sahabatnya yang berada di neraka dikembalikan bersama dengan sahabat solehnya. Itulah fungsinya kenapa kita berada di lingkungan yang soleh. Hadirin rahmati Allah, semoga Allah berikan keikhlasan, kesabaran dan tawakal dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah faqad fadal muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
adada ma khata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa hasahu kitabuk wa radallahumma an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsmani wa Ali wa anit ta'abati wa tabi'in ihsani ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وعدل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من صر الدين واحذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين اللهم انصر مجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ادفع عنا بلاء والوباء والزلازل والمحان وسوء الفتنة والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لنا من الصالحين ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.